Puji nama Tuhan, baik lagi bersama dengan aku Rindu Seteja. Kali ini kita masih dalam konten khotbah motivasi dan juga sekaligus teguran. Kali ini aku ingin menggunakan materi 1 Raja-Raja 15, kitab 1 Raja-Raja 15 ayat 1 sampai ayat 8. Oke, demikian firman Tuhan. Kali ini topiknya adalah Abiam Raja Yehuda. Yuk kita baca yuk. Ayat pertama, dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Maaka anak Abisalom. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allah yang seperti Daud moyangnya. Tapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Ayat 5, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Dan ada perang antara Rehabiam dan Yerobeam seumur hidupnya. Selebihnya dari riwayat Abiam dan segalanya yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dan ada perang di antara Abiam dan Yerobeam. Kemudian Abiam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Oke, di sini Abiam ini tuh adalah raja setelah Rehabiam dan Yerobeam, di mana dia tahu bahwa hidup dalam dosa itu tuh tidak memberikan dia berkat, tapi kalau hidup dalam kebenaran, hidup dalam Tuhan itu selalu memberikan kebenaran. Dan di sini juga ayat 5 dibilang tertulis, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya. Nah, coba bayangin Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk menjadi Daud supaya lebih setia, supaya lebih taat, supaya lebih menjaga kebenaran. Ketika kita bisa menjaga kebenaran, maka hati kita itu penuh damai, dan hati kita penuh damai sukacita. Nah, bayangin saudara, Bapak Ibu Saudara, kita diberikan kuasa dari Tuhan, mandat dari Tuhan untuk menjaga suatu bait Allah, di mana itu Abiam itu adalah raja, dimana kita tahu tugas raja itu banyak banget tugas-tugasnya, menjaga rakyat, menjaga bait Allah, menjaga tugu-tugu Allah, dan semuanya. Nah, coba bayangin. Nah, ternyata pas di ayat 3 tertulis demikian, Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Nah, dia melakukan dosa, artinya sudah ada perhentian berkat untuk dia dan keturunan Abiam. Nah, bagaimana kalau kita melakukan dosa setiap hari tapi tidak berkenan? Nah, inilah yang paling terpenting. Ketika kita melakukan dosa, itu pasti ada hal yang mengganjil dalam hati dan pikiran kita. Nggak mungkin enggak gitu. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa lepas dari dosa? Pertama, di sini kita melakukan yang benar di mata Tuhan, seperti Daud. Daud itu selalu memuji, Daud itu selalu menyembah, Daud itu selalu menggebu-gebu akan Tuhan. Bukan menggebu-gebu artinya bergusu-gusu, tapi melainkan Daud itu adalah karakter tokoh Alkitab yang luar biasa, yang dimana dia tahu tanpa Tuhan dia tidak bisa apa-apa. Coba bayangin, Bapak Ibu Saudara, tanpa Tuhan apakah kita masih bisa melakukan perkara duniawi? Ya, artinya melakukan bisnis, pekerjaan, karir, dan juga segala macam. Nah, kalau kita nggak bisa gitu, artinya ada dosa terselubung. Nah, di ayat 6, dan ada perang antara Rehabiam dan Yerobeam. Di sini efek konsekuensinya. Nah, coba kalau kita misalkan melakukan dosa terus menerus, efeknya itu tuh mungkin nggak ke kita, tapi ke keturunan kita. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang benar? Pertama, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, itu yang paling terpenting. Ketika kita bisa berkata, Tuhan, aku sudah melakukan A, B, C, D, melakukan pelayanan sosial, melakukan pelayanan di mimbar, melakukan pelayanan di memberikan makanan kepada orang miskin. Apakah itu sudah cukup bagi Tuhan? Belum tentu, tapi Tuhan tidak membutuhkan hal itu semua. Tuhan membutuhkan cuma satu, kita melakukan apa yang benar, itu aja. Kita hidup, kita berkenan, hati kita berkenan, pikiran kita benar, dan sehingga kita minta Tuhan itu diperbaharui terus. Nah, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Itu yang Daud yang inginkan dalam hidupnya.
Nah, di ayat 8 tertulis, kemudian Abiam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Justru awalnya itu Asa anak dari Abiam itu melakukan yang benar, tapi lama-kelamaan jadi melakukan berhala. Apapun yang dia lakukan itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Awalnya taat, lama-kelamaan nggak taat gitu. Cobalah kita belajar setia dan taat kepada Tuhan, itu yang paling terpenting. Nah, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan, yang diagungkan. Oh yuk kita doa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini hamba datang lagi padamu ya Tuhan. Hamba ingin berdoa setiap orang yang menonton video ini, kiranya kami mengerti bahwa kesetiaan dan ketaatan itu paling penting untuk mengiring Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami alaskan doa kami hanya satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. I just wanna say God loves you.